Sadis, pendamping PKH terancam penjara seumur hidup, sedangkan menterinya hanya 11 tahun. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tidak bisa dipungkiri, hukum di negeri ini memang belum adil untuk semua pihak, alias masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Beberapa warga plus 62 yang tersandung hukum dan kasusnya cukup berat malah mendapatkan vonis ringan, sedangkan beberapa lagi anggota masyarakat yang bisa dibilang melakukan tindak pidana ringan, alias tipiring, malah dihukum berat. Pertanyaannya, apa yang mendasari orang tersebut bisa mendapatkan vonis ringan atau berat? Jawabannya hanya ada dua. Kalau nggak uang ya jabatan, itu saja. Sudah ada contoh ke orang yang punya jabatan terbukti pakai narkoba, malah dibebaskan. Dia adalah Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Tentu semua sudah tahu kalau saat penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap anak buah AHY itu dulu, tidak hanya kondom bergerigi saja yang ditemukan, tapi juga sabu. Dan setelah dilakukan tes urin, Andi Arief dinyatakan positif pakai narkoba. Tidak lama kemudian, doi disuruh pulang oleh Korps Bayangkara. Padahal berdasarkan Undang-Undang Narkotika, pemakai sabu itu bisa dijerat hukuman 4 tahun penjara loh. Sedangkan di Toba, Samosir, Sumut, ada seorang nenek-nenek berusia 92 tahun dipenjarakan hanya karena menebang pohon durian sebesar 5 cm. Begitupun dengan kasus yang dialami oleh Nenek Mina, warga Banyumas, Jawa Tengah. Hanya karena dituduh mencuri 3 buah kakao yang harganya cuma Rp2.000, ia terancam hukuman setengah tahun penjara. Termasuk yang lagi hangat dibicarakan masyarakat, salah seorang pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kota Malang, Jawa Timur, bernama Penny Triherdiani, terancam hukuman penjara seumur hidup karena diduga melakukan korupsi dan bansos. Petugas program unggulan Kemensos itu dijerat pasal dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal konon katanya dana PKH yang ia salah gunakan tersebut untuk membiayai pengobatan orang tuanya. Penulis bukan bermaksud membela koruptor karena sekecil apapun uang negara yang mereka embat, tetap saja itu perbuatan tercela dan melanggar hukum. Tapi yang penulis pertanyakan di sini, bagaimana dengan hukuman si mantan bos Penny itu, Juliari Batubara, dengan korupsi yang jauh lebih besar? Apakah ia terancam hukuman seumur hidup juga? Seperti yang dilansir oleh Tempo.co, Juliari menerima uang suap sebesar 32 miliar rupiah lebih, yang mana duit haram yang diterimanya tersebut merupakan korupsi bansos COVID-19. Juliari menerima aliran dana bansos ilegal dari dua arah. Pertama, dari beberapa perusahaan agar ditunjuk sebagai penyedia bansos. Kedua, dari potongan Rp10.000 tiap paket bansos yang diberikan kepada masyarakat. Sungguh sadis ini orang, dipercaya oleh presiden untuk membantu masyarakat yang lagi kesusahan karena pandemi, malah dia yang paling banyak menikmati dana bantuan sosial tersebut. Wajar bila kemudian muncul wacana, dan itu didukung oleh masyarakat, sebaiknya Juliari ini dihukum mati saja, karena memang ulahnya itu sudah keterlaluan. Ditunjuk jadi menteri sosial yang notabene sebagai garda terdepan membantu orang miskin, tapi gak mikir bagaimana nasib orang yang lagi kesusahan. Dan endingnya sungguh bikin kecewa. Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa KPK. Padahal bisa loh si Juliari ini dipenjara seumur hidup. Koplaknya lagi, bukannya bersyukur diberi hukuman yang ringan, tanpa tedeng aling-aling, Juliari malah minta dibebaskan dari jerat hukum korupsi bansos tersebut. Ia mengatakan selama ini sangat menderita mendekam di penjara, sehingga berharap penderitaannya tersebut segera diakhiri dengan jalan majelis hakim membebaskan dirinya. Tidak pelak karena ulahnya yang gak tahu diri itu, tagar Juliari pun langsung menggema di Twitter. Minta divonis bebas akibat kelakuannya yang menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia setelah maling duit bansos. Cuit pemilik akun Twitter @thechas. Yang cuitan itu dibalas oleh pemilik akun @aidayasin4 dengan mengatakan, emang gak tahu diri tuh orang bangsat yang lain kerja banting tulang berusaha mati-matian buat bertahan hidup di masa kayak gini, dia malah kipas-kipas pakai dana korup. Gila, sungguh hukum di negeriku ini masih perlu diperbaiki, dan itu dibutuhkan para penegak hukum yang tegas untuk membenahi permasalahan yang ada, minimal seperti Artijo Alkostar, karena kalau tidak segera berbenah ya bakal begini terus. Mudah-mudahan kedepannya KPK bisa lebih baik lagi pasca ditinggal oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Minimal untuk tahap awal kasus korupsi di DKI yang diusut secara serius duluan. Bagaimana menurut Anda? Agustus bulannya sang Dwi Warna, jangan nodai dengan warna lainnya. Ditulis oleh Asto Noto Negoro di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru.
Bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Agustus 2021 ini seluruh rakyat Indonesia berbahagia merayakan hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dihimbau untuk mengibarkan sang Dwiwarna merah putih, bendera negara Republik Indonesia seperti pada bulan Agustus tahun-tahun sebelumnya. Agustus 2021 ini, himbauan tersebut tertuang dalam surat himbauan dengan nomor 003.1/3745-SJ perihal pengibaran bendera merah putih sejak 1 sampai dengan 31 Agustus 2021. Rakyat Indonesia menyambut baik himbauan tersebut dan terlihat sang Dwiwarna berkibar di kantor-kantor serta rumah-rumah penduduk dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Namun disayangkan, kibaran sang Dwiwarna diganggu oleh bendera negara lain yang nampaknya memiliki loyalis setia di negeri ini. Ya, kalau yang mengibarkannya itu berasal atau berkebangsaan negara tersebut itu sah-sah saja. Namun, yang mengibarkan itu adalah warga negara Indonesia yang menghirup udara, makan, dan minum dari hasil bumi Indonesia. Akan tetapi bukan mengibarkan tinggi-tinggi bendera merah putih di bulan Agustus yang berbahagia ini. Kok malah mengibarkan bendera negara Palestina? Apakah nasionalisme si pengibar bendera Palestina itu terbagi? Betapa sedihnya Ibu Pertiwi jika cinta kepadanya terbagi dua dengan cinta ibu lain yang tak mengandung dan membesarkan si anak pengibar bendera negara asing. Jikalau itu merupakan dukungan untuk negara Palestina yang masih terjajah, sah-sah saja sebenarnya. Menentang penjajahan atas Palestina sudah disuarakan lantang oleh Presiden pertama sekaligus salah satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Dr. Haji Soekarno. Tidak sampai di situ, bahkan beliau rela Indonesia tidak melaju ke langkah selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia era 1950-an karena enggan berhadapan dengan Israel, si negara penjajah itu. Namun si pengibar bendera sepertinya lupa bahwa Agustus adalah bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bulan mujizat terlepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa dari Eropa dan saudara tua dari Timur Asia. Jika memang khilaf dan lupa, ada baiknya si pengibar bendera minta maaf kepada Ibu Pertiwi yang melahirkan dan membesarkannya dengan susu serta madu yang berlimpah di atas tanah pusaka. Janganlah jadi anak durhaka kalau tak ingin dikutuk. Namun jika itu kesengajaan, jelaslah itu akan menyakiti hati Ibu Pertiwi serta saudara sebangsa dan setanah air. Pasti ada saudara-saudari yang bertanya, mengapa saudaraku mengibarkan bendera negara asing di bulan bahagia ini? Ya, mungkin ada motif ingin menunjukkan eksistensi pendukung negara Palestina di Indonesia. Jikalau demikian, apakah ada tujuan lain atau ada motif mengambil untung dengan mengibarkan bendera negara asing itu? Selidik punya selidik, si pengibar bendera Palestina memang simpatisan demo berjilid yang sempat digelar untuk menggulingkan salah satu gubernur terbaik yang pernah dimiliki DKI Jakarta pada 2016-2017 silam karena dalih beda agama. Bibit intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terefleksikan pada dasar negara Pancasila nampaknya tercermin dari tindak tanduk si pengibar bendera negara asing itu. Kalau memang demikian, apa bisa dia tetap tinggal di negeri Indonesia yang beragam dan kaya akan keragaman? Negeri di mana perbedaan merupakan keindahan dan bukan suatu hal yang harus dibentur-benturkan. Rasa-rasanya individu atau kelompok intoleran tidak cocok tinggal di wilayah NKRI yang kita jaga dan rawat bersama. Jikalau memang demikian, si pengibar bendera sebaiknya diperintahkan atau dengan sukarela angkat kaki dari bumi Nusantara yang kita cintai. Hidup itu pilihan dan cinta itu tak bisa terbagi. Jadi, tetapkanlah pilihan pada satu cinta, Indonesia atau Palestina. Pancasila atau ideologi asing yang tidak tahu dipelajari dari ujung dunia mana. Jika memilih Indonesia dan Pancasila, silakan perbaiki komitmen kebangsaanmu. Namun, jika memilih negara dan ideologi lain, silakan angkat kaki dari wilayah NKRI. Mencintai Palestina sebagai saudara itu tidak dilarang, tetapi mencintai negara orang lebih dari mencintai negara sendiri itu jadi pertanyaan. Ingat, dan ingat baik-baik, udara yang kau hirup, air dan makanan yang kau cicipi diberikan Ibu Pertiwi kepadamu secara cuma-cuma. Walaupun kau beli dengan keringat dan hasil kerjamu, sejatinya semua itu dihasilkan bumi Indonesia untuk dirimu. Jangan pernah berhenti mencintai negeri ini, Indonesia. Bagaimana menurut Anda?